Salam, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah chapel secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah chapel pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan pertolongannya datang dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua? Harap kita semua baik-baik. Pagi hari ini, Papang Suri mohon izin memakai masker tetap di wajah karena waktu rekaman ini lagi puncak-puncaknya Omikron. Dan Bapak punya 2 anak kecil yang masih butuh kekuatan, dan Papang Suri mohon izin untuk tetap memakai masker. Nah, adik-adik, kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Hope for Forgiveness. Jadi harapan untuk pengampunan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 130. Papang Suri akan bacakan bagi kita sekalian Mazmur 130 dengan judul Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati waktu ini untuk kami bersama disentuh oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara, firman-Mu membukakan, firman-Mu yang hidup boleh membawa kami kepada hidup di dalam Engkau sendiri. Dan terang Tuhan lewat firman-Mu memimpin langkah kami untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dan berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hope for forgiveness. Harapan untuk pengampunan. Adik-adik sekalian, suatu kali di sebuah sekolah ada seorang anak SMA itu sedang ngobrol sama temennya. Yuk, nanti saya traktir istirahat, kita makan bakmi di kantin sekolah. Nah, waktu temennya itu ngajakin tanpa dia curiga, ayo diasik-asik aja. Dia makan bakmi bareng-bareng di kantin. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata itu tidak gratis. Temennya itu waktu ngajakin traktir makan bakmi, itu dia ada maksud. Waktu di kantin setelah mereka makan, bakmi masuk ke mulut, turun ke perut, apa yang terjadi? Temannya yang traktir itu bilang bahwa besok kan ada ulangan matematik, bantuin gua dong, gua jelek nih, lemah nih di matematik. Temannya yang ditraktir itu memang cukup pandai. Nah, waktu dia tahu bakmi sudah masuk, ternyata ada maksudnya udang di balik batu. Ternyata dia dijepit dalam kondisi yang gak gampang. Teman-teman sekalian, gimana kalau kita jadi teman kita itu? Kita kasih dia contekan atau kita tetap berjalan di dalam terang? Teman kita yang ditraktir itu orang Kristen. Dia bergumul, teman-teman. Siapa di antara kita yang pernah nyontek? Siapa di antara kita yang pernah ngomong kotor? Cerah, pasti pernah. Bapak sendiri dulu waktu sekolah, SMP, SMA, waktu belum kenal Tuhan Yesus, itu cukup badung. Jadi itu adalah makanan sehari-hari. Jadi Bapak tahu rasanya bagaimana melakukan kesalahan dan dosa. Ada seorang anak pemuda juga, dia Kristen. Waktu dia pelayanan di gereja, dia main gitar. Teman-teman, waktu dia mau dibaptis, diajak sama pembinanya, yuk dibaptis. Dia bilang apa tahu? Teman kita yang pelayanan ini dia bilang, Pak, saya nggak pantas untuk dibaptis, saya masih banyak dosa. Nah, pembinanya itu berpikir, kenapa nih? Lalu diajak ngobrol berdua lebih dalam. Ternyata teman kita yang pelayanan itu bilang bahwa dia terlibat dengan dosa pornografi. Di dalam handphonenya itu banyak sekali koleksi gambar, bahkan video-video yang porno. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat anak muda, bahkan Kristen, itu tidak bebas yang namanya dari dosa. Dosa itu menjangkiti begitu banyak orang, bahkan orang Kristen. Siapa di antara kita berani berkata bahwa saya sedikit Pak berbuat dosa,
Saya nggak berdosa kok bahkan. Teman-teman, Alkitab katakan bahwa orang yang mengatakan aku tidak berdosa, dia menipu diri sendiri. Dan saya percaya kita sebagai manusia, kita punya nurani yang sadar bahwa kita sesungguhnya orang berdosa. Kita orang kotor di hadapan Tuhan. Kita sering lawan orang tua, kita membantah mereka, kita memberontak kepada apa yang baik yang mereka minta. Kita bahkan malas untuk ibadah. Waktu belum pandemi pun kita susah sekali bangun pagi untuk kita datang ke gereja. Banyak sekali alasan untuk kita nggak mau ibadah. Lebih-lebih lagi di masa pandemi ini, kita banyak excuse. Bahkan kita nggak mau ibadah secara online, apalagi onsite gitu ya. Ada tulisan bahwa you lost me di dalam Barna Research, bahwa anak-anak muda itu mulai meninggalkan gereja. Itu sebelum pandemi, teman-teman. Nah, Papang Suri mau berkata kepada kita bahwa dunia ini sudah berdosa. Dunia ini jatuh di dalam kuasa dosa. Dan iblis pun bekerja di dalamnya, hendak terus mendakwa, merebut, mencengkram hidup orang Kristen untuk tetap di dalam dosa. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dapat kita lakukan? Ada orang Kristen yang berjuang, dia fight. Dia berjuang untuk hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan meskipun jatuh bangun. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang cuek. Dia nggak peduli akhirnya. Orang Kristen yang akhirnya menjadi suam-suam kuku, yang Alkitab katakan dia akan dimuntahkan oleh Tuhan suatu kali nanti. Karena dia nggak panas atau dia nggak dingin sekalian fight untuk Tuhan. Ada orang yang fight, tetapi banyak sekali orang Kristen yang kompromi dan menjadi cuek. Tetapi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, Tuhan berkata bahwa kita nggak bisa cuek sebagai orang Kristen. Ada pertanggungjawaban yang nanti harus kita berikan di hadapan Tuhan. Tuhan minta itu. Ibrani 4:13. Tuhan minta pertanggungjawaban saudara dan saya di dalam hidup kita di dunia. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Matius 12:36, semua perkataan kita itu dicatat oleh Tuhan. Yang kotor, yang sembrono, yang kosong dan seterusnya, itu Tuhan catat dan kita harus tanggung jawab di hadapan Tuhan pada harinya nanti. Nah, teman-teman sekalian, cukupkah kita hanya jadi orang Kristen yang dibaptis lalu kita katakan hidup saya udah beres dari dosa meskipun saya jarang ibadah? Kita ibadah asal-asalan, kita dibaptis pun kita nggak terlalu tahu artinya apa, dan bahkan kita cuma sesekali tok baca Alkitab, seminggu sekali. Kita nggak terlalu rindu sama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, menjadi orang Kristen hanya untuk hari Minggu aja kita baca Alkitab, kita beribadah. Senin sampai Sabtunya kita berbuat dosa, kita sembarangan hidupnya, berpikir, berkata, berbuat yang sembarangan. Tuhan tidak ingin hidup orang Kristen yang terpecah seperti itu, hanya hari Minggu saja. Tetapi Tuhan ingin orang Kristen itu hidup di dalam holistik. Semua hari, dari Senin, Minggu balik ke Senin lagi, dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang Alkitab inginkan dalam hidup kita. Semua hidup kita, semua waktu, semua tempat, di kamar pribadi ataupun di tempat umum, kita harus memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, hope for forgiveness, kita akan renungkan 3 hal. Yang pertama, teman-teman, Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia itu baik pada mulanya. Baik sekali, tetapi kemudian berdosa. Jadi itu yang pertama. Manusia diciptakan baik tetapi berdosa. Nah, teman-teman, hari pertama sampai dengan hari kelima Tuhan bilang bahwa baik, hari kedua baik, ketiga baik, keempat baik, dan kelima semuanya baik. Tetapi hari keenam, di mana manusia diciptakan dari debu tanah, Tuhan berkata sungguh amat baik. Manusia itu adalah mahkota ciptaan, the crown of creation. Dan Tuhan sangat mengasihi manusia. Adam itu dicintai, dan manusia hidup berelasi dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan kemudian ada satu hal, setelah manusia melihat bahwa dirinya tidak ada pasangan yang sepadan, Tuhan berkata nggak baik manusia seorang diri saja. Baru kali pertama dikatakan nggak baik. Nggak baik dalam arti dia tidak komplit. Dan Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan kemudian manusia lengkap secara fisik, secara jiwani, secara rohani, mereka saling melengkapi. Tuhan kasih perintah, kamu gak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Teman-teman jangan bilang bahwa buah di tengah taman
Itu kalimat dari Hawa. Di tengah taman ada dua macam pohon, yang baik dan yang buruk, dan hidup yang kekal. Yang Tuhan larang cuman baik dan buruk. Hidup kekal Tuhan gak bilang. Tetapi setelah manusia jatuh, mereka diusir dari Taman Eden, dan Tuhan berkata supaya mereka gak makan dari buah hidup yang kekal, supaya mereka gak mati selama-lamanya. Karena upah dosa adalah mati. Nah teman-teman, Tuhan kasih perintah jangan makan buah. Suatu hari, singkat kata, iblis dalam wujud ular menggoda si Adam Hawa. Hawa tergoda, dia makan, dia kasih ke suaminya yang ada dengan dia. Saudara, kita gak bisa salahkan Hawa seolah dia yang memberi kepada Adam. Tetapi waktu itu Adam ada di sana. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Adam bersama-sama dengan perempuan itu. Jadi harusnya Adam itu melakukan sesuatu, berinisiatif sesuatu untuk melarang hal itu terjadi. Tetapi sebuah buku, The Silence of Adam, mencatat bahwa Adam pun salah. Dia diam padahal dia ada di sana. Nah teman-teman sekalian, singkat kata manusia memakan buah itu, sadar dia telanjang, dan kemudian apa? Dosa masuk. Sejak itulah kematian itu menjadi bagian dalam hidup manusia. Teman-teman, hari ini kalau kalian Google, salah satu misteri adalah kenapa sih manusia bisa mati. Darah sains coba cari tahu beberapa misteri, luasnya semesta, kenapa manusia bisa bermimpi, kenapa ada deja vu. Salah satu, kenapa manusia bisa mati. Darah sains gak bisa jawab itu. Kenapa ada perubahan dalam tubuh hormon ini, di dalam sel-selnya itu, bahwa nanti dari kecil menjadi kuat puncak di pemuda, melemah kemudian jadi tua, dan kemudian dia harus mati. Alkitab memberitahu itu, bahwa kenapa manusia mati, kenapa kita suatu hari akan mati. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Maut itu dapat diterjemahkan kematian secara fisik, tetapi juga dapat diartikan binasa atau neraka. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa semua manusia sudah berdosa. Manusia diciptakan sungguh amat baik, tetapi dia berdosa. Dan manusia dikatakan hari ini seluruhnya itu di bawah kuasa dosa. Roma 3:23. Seluruh manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan Roma 6:23, upah dosa itu adalah maut. Dan teman-teman sekalian, Papang Suri tidak bermaksud untuk membesar-besarkan atau melebih-lebihkan, membuat lebay gitu tentang neraka atau binasa. Teman-teman, orang yang berdosa, dia harus mempertanggungjawabkan dosanya itu. Dia akan binasa suatu hari. Semua orang tanpa Kristus, dia berjalan menuju neraka. Dan Alkitab bicara tentang neraka, teman-teman. Apa itu? Itu adalah sebuah tempat, sebuah kondisi juga, sebuah realita. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi Tuhan katakan memang inilah upah dosa adalah neraka. Teman-teman, neraka ini adalah kegelapan yang paling gelap. Siapa di sini pernah merasakan kegelapan? Dulu zaman Bapak kecil, kalau mati lampu subuh-subuh, kok gelap nih? Apa ini saya mimpi ya? Saya buka mata, tetap nggak ada cahaya. Oh, ternyata mati lampu. Gimana cara cari cahaya? Ya harus cari korek api, hidupin lilin. Teman-teman sekalian, gelap itu nggak enak. Coba tutup mata kita rasakan gelap. Enak gak kayak gitu terus? Teman-teman sekalian, neraka itu adalah tempat kegelapan yang paling gelap dikatakan. Gelap sekali, di situ mengerikan. Gak ada orang suka gelap. Anak kecil pun dikurung di kamar. Dia nangis gak karu-karuan karena dia takut gelap. Dan Tuhan juga katakan bukan cuma gelap. Yang kedua, ada ratap dan kertak gigi. Ratap itu artinya tangisan yang melengking, takut banget. Siapa di antara kita pernah nangis ketakutan seperti itu? Tetapi di neraka itu ada ratap yang mengerikan, dan kertak gigi itu menunjukkan kita takut banget. Teman-teman, bukan menakuti sekali lagi, tetapi orang yang berdosa dia akan masuk ke sini. Semua orang berdosa melangkah ke dalam tempat ini. Lalu bagaimana teman-teman? Manusia mencoba mencari way out-nya. Manusia mencoba mencari jalan keluarnya. Ini adalah yang kedua yang mau kita renungkan. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik tetapi jatuh dalam dosa. Yang kedua, manusia mencoba mencari way out. Bagaimana caranya?
Teman-teman, semua orang mencoba berbuat baik, doing good. Semua ajaran, bahkan semua agama, manusia meng-create sesuatu jalan yang disebut way out itu untuk mencoba meyakinkan diri bahwa dia bisa bebas dari realitas neraka dan masuk ke surga. Teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya bahwa apakah sungguh manusia dapat bebas dari kebinasaan dan dia yakin dia akan masuk surga? Ada ajaran yang mengatakan kayak timbangan. Ini baik, ini yang buruk. Kalau kita ditimbang lebih banyak baik, kita nyemplung ke surga. Tetapi kalau kita lebih banyak yang jahat, kita nyemplung ke neraka. Tapi betul nggak kayak gini Tuhan pakai caranya? Ada yang berkata bahwa neraka itu nggak ada, nggak mungkin Tuhan sejahat itu. Nihilisme namanya. Tuhan akan hanya melenyapkan manusia nanti setelah mati. Tetapi teman-teman, dengan pemikiran nihilisme itu pun yang menolak neraka, itu tidak meniadakan neraka. Intinya teman-teman, semua agama itu adalah jalan dari manusia menuju Tuhan. Itu cara manusia untuk menyelamatkan dirinya. Teman-teman sekalian, pertanyaannya, bisa nggak kita manusia menyelamatkan diri kita sendiri? Kita jujur, apakah tiap hari kita lebih banyak melakukan yang baik atau yang buruk? Teman-teman, Alkitab katakan bahwa manusia senantiasa hatinya cenderung kepada yang jahat. Kejadian pasal 6 mengatakan dengan gamblang bahwa kecenderungan hati manusia adalah pada yang jahat. Sehingga kita sadar, kalau kita ditanya secara jujur, kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, kita akan kemana? Kita akan dengan gampang bilang, kemungkinan besar saya akan binasa di dalam neraka. Teman-teman sekalian, tetapi Tuhan mengasihi manusia, Tuhan sayang, Tuhan menyediakan pengampunan. Ada hope untuk pengampunan itu. Tadi kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Berbunyi demikian. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Teman-teman sekalian, ayat ini pemazmur mengatakan bahwa kalau Tuhan ingat-ingat kesalahan, siapa yang bisa tahan? Nggak ada yang bisa tahan, teman-teman. Terlalu banyak kesalahan itu kalau dihitung, terlalu banyak dosa itu. Dosa itu pikiran, tutur, perbuatan yang aktif dan juga yang pasif, seperti yang Yakobus 4:17 katakan. Yang baik yang aku tahu, yang aku harus lakukan, tetapi aku diam tidak lakukan, aku berdosa. Bukan hanya yang kita lakukan seperti yang kita langgar dalam hukum Musa, membunuh, berzina, mencuri. Teman-teman, di dunia banyak orang melakukan dosa aktif itu. Kalau kita lihat, dosa itu begitu luar biasa. Kalau Tuhan ingat itu, siapa yang bisa tahan? Tidak ada orang yang bisa tahan. Tetapi pemazmur melanjutkan dalam ayat keempat dikatakan bahwa tetapi padamu Tuhan ada pengampunan. Dan kemudian pemazmur mengharapkan pengampunan itu. Dia mencari pengampunan itu. Dia melihat fokus titik pengampunan itu. Karena dia tahu Tuhan penyayang dan pengampun. Teman-teman, kata hope, harapan itu muncul 5 kali kalau kita membaca dalam teks ini. Dan menanti-nantikan itu muncul 2 kali di dalam sebuah nuansa prinsip yang sama. Hope, berharap, dan menanti-nantikan. Orang yang hope itu menanti-nantikan, orang menantikan itu juga berharap. Ini adalah prinsip yang sama, bahwa melihat pada Tuhan ada pengampunan. Jika melihat pada dosa, itu membuat jalan buntu. Dan pemazmur melihat bahwa Tuhan Allah Israel itu akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Teman-teman sekalian, kalau dulu di dalam zaman perjanjian lama, termasuk pemazmur ini, untuk diampuni harus ada korban. Ada kambing, ada lembu, ada hewan yang harus dikurbankan untuk mengampuni dosa umat manusia, bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Yohanes waktu melihat Yesus, dia katakan bahwa inilah puncak janji yang diharapkan, pengampunan itu. Di dalam diri Yesus itu, inilah janji yang kemudian diwujud nyatakan di dalam sejarah umat manusia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, dosa teman-teman dan dosa saya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni, disucikan. Oh, segampang itu ya Pak? Iya teman-teman, segampang itu.
Ada seorang berkata bahwa enak jadi orang Kristen, hidupnya banyak dosa, tetapi akhir hidupnya dia percaya pada Yesus, diampuni ya, seperti orang di sebelah Yesus. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku, jangan lupakan aku. Yesus bilang, hari ini juga kamu dengan aku di Firdaus. Lah hidupnya seumur hidup berdosa. Teman-teman, enak kan hidup orang Kristen? Kalau kita lihat dari sudut pandang itu, iya enak. Tetapi izinkan saya bertanya, gampang gak percaya Tuhan Yesus? Gak gampang teman-teman. Coba tanyakan ke orang-orang yang belum kenal Tuhan, mau gak percaya Yesus? Mereka bilang no. Teman-teman, tanpa Roh Kudus bekerja, melahirbarukan, mempertobatkan, memberikan iman kepada kita, mustahil seseorang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan nyatakan puncaknya dalam diri Yesus, pengampunan itu. Pengharapan bangsa Israel itu diwujud nyatakan, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus sengaja datang 2000 tahun yang lalu untuk mengambil sebuah cara, yaitu salib. Teman-teman, kita akan memasuki bulan Paskah di depan. Bulan di mana kita mengingat penderitaan dan kasih Tuhan lewat karya kasih-Nya di atas kayu salib. Teman-teman, percayakah kita kepada orang yang digantung di kayu salib itu, yaitu Yesus Kristus? Di salib itulah Tuhan disiksa menderita. Sebelumnya dia sudah disiksa, dipukul, direndahkan sedemikian. Dia nggak tidur semalaman. Dan di pagi-pagi dia harus menjalani hukuman salib itu. Dan dia naik ke atas kayu salib jam 9. Jam 12 itu kegelapan menerpa saat itu. Alam semesta pun berduka. Dan jam 3 sore dia mengatakan bahwa sudah selesai, sudah genap. Keselamatan itu sudah dia genapi. Pengampunan untuk umat manusia sudah diwujud nyatakan. Teman-teman sekalian, salib itu begitu menyakitkan. Salib itu begitu luar biasa menghina. Orang digantung di atas kayu salib itu sangat dipermalukan. Dan Yesus mengambil itu. Dan Paulus berkata dalam Galatia, salib adalah hukuman yang sangat terkutuk pada saat itu. Dan orang yang digantung di atas kayu salib disebut orang yang terkutuk. Dan Yesus mengambil kutukan dosa saudara dan saya, supaya dosa kita ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada teman-teman dan saya. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus itu beroleh pengampunan dosa. Kita nggak dihukum lagi teman-teman. Tadi saya jelaskan neraka, ada gelap yang paling gelap, ada ratap dan kertak gigi yang menakutkan itu. Waktu kita percaya Yesus, ini disingkirkan dari kita, tetapi Tuhan mengaruniakan kita hidup yang kekal, surga selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus. Ini bukan perkataan pendeta, ini bukan sesuatu yang menjadi perkataan manusia, tetapi ini adalah janji Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, dia diampuni dan mempunyai hidup yang kekal. Dia tidak binasa kata Tuhan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, salib itu adalah bukti kasih Allah. Salib itu adalah bukti pengampunan. Setiap kali kita pakai mungkin aksesoris salib yang ada di dalam diri kita, mungkin itu kalung, anting, atau apapun itu, teman-teman jangan jadikan itu aksesoris belaka. Seorang pendeta dia jalan-jalan di pasar malam, dia lihat ada sebuah counter Kristen jual pernik salib, ada gelang, ada anting, ada kalung dan seterusnya, ada cincin bahkan bergambar salib, ada sebuah diskon dikatakan di situ, salib diskon, salib murah. Dia waktu melihat itu, dia langsung berpikir, betul ya, fenomena hari ini salib begitu murah. Tapi teman-teman, salib yang dinyatakan Alkitab itu begitu ekspensif. Itu Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk menyatakan pengampunan. Setiap kali kita lihat salib, mari kita ingat betapa besar pengampunan Tuhan. Hope for forgiveness itu sudah dinyatakan lewat salib. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bagi kita yang belum percaya Tuhan, hati kita gundah dan kita berjalan dalam kegelapan. Kita nggak tahu hidup kita melangkah kemana, dan kita tahu bahkan setelah kita tiada pun ada yang mengerikan terjadi.
Mungkin kita cuek, tetapi pada hari ini Tuhan memanggil saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang mengasihi dan mengampuni saudara. Terima salib itu dalam hati terdalam saudara dan hiduplah suci dan kudus untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita yang sudah jadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada karya salib itu, yang mungkin hari ini bergumul, masih jatuh bangun dalam iman, teman-teman sekalian, terus melangkah. Karena Tuhan mengasihi saudara dan ingin saudara terus hidup menanjak lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Lebih tinggi menikmati kasih-Nya, melewati badai kehidupan. Lihatlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan, bahkan pengampunan Tuhan seumur hidup saudara. Bahwa yang saudara miliki itu dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau sediakan dan berikan kepada kami, anak-anak manusia. Kami tahu manusia diciptakan sungguh amat baik, tetapi kemudian manusia melanggar perintah-Mu dan kemudian hidup dalam gelimangan dosa. Manusia gelisah di dalam langkahnya. Manusia berjalan tanpa arah dan hampa. Tetapi Engkau mengasihi manusia yang berjalan kepada kebinasan ini. Engkau mengampuni, Engkau menyediakan jalan keluar, way out yang dari Tuhan, yaitu salib. Kristus Engkau kirimkan untuk menggenapi hope for forgiveness, harapan akan pengampunan dari pemazmur ini, bahwa ada Mesias yang akan dikirimkan. Dan kami percaya kasih-Mu yang Kau nyatakan lewat Kristus Yesus yang tersalib itu pun juga Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau terus melangkah di dalam Engkau, berjalan bersama Engkau. Bagi kami yang membuka hati bagi Engkau dan karya salib-Mu, peganglah hidup kami. Anak-anak-Mu yang bergumul dengan dosa kelemahan, sudah percaya kepada Engkau ya Tuhan, tetapi masih berjalan di dalam langkah yang tertatih-tatih. Berilah kemenangan lewat firman, lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami boleh hidup terus memuliakan nama-Mu. Kami simpan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati.